Assalamualaikum sahabat Cementul yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang menarik. Aisyah, wanita sholehah yang cantik, terjebak dalam kutukan yang mengubah wajahnya menjadi kera. Saat stigma menghantuinya, ia berjuang untuk membuktikan bahwa kecantikan sejati berasal dari hati. Dengan dukungan cinta Rizal dan tekad yang tak tergoyahkan, Aisyah berusaha mengatasi kutukan dan menyelamatkan desanya dari bencana. Dapatkah dia menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan? Temukan perjalanan penuh emosi, harapan, dan cinta yang mengubah segalanya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi saksi kecintaan kita dengan beliau. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Di tepi pegunungan yang indah, terletak sebuah desa bernama Kembangwangi. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang jernih, di mana para penduduknya hidup dengan sederhana dan saling menghormati satu sama lain. Di desa ini, terdapat seorang wanita muda bernama Aisyah. Kecantikannya bagaikan sinar bulan purnama, dan kebaikan hatinya membuatnya dicintai oleh semua orang. Aisyah dikenal sebagai sosok sholehah. Ia aktif dalam kegiatan sosial, membantu tetangga, dan selalu hadir dalam pengajian. Setiap hari, Aisyah tidak pernah absen untuk beribadah dan berdoa. Kecantikan dan akhlaknya menjadikannya idola di desa. Tetapi di balik semua itu, terdapat sebuah cerita yang menyimpan misteri dan kutukan. Aisyah adalah anak sulung dari Pak Ahmad dan Bu Siti, petani yang sederhana. Sejak kecil, Aisyah diajarkan untuk selalu bersyukur dan berbuat baik kepada orang lain. Ia sering membantu ibunya membuat kue untuk acara pengajian di desa. Setiap kali Aisyah melangkah ke pasar, banyak pria terpana oleh kecantikannya. Namun, Aisyah selalu mengabaikan pujian dan fokus pada kebaikan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rizal, yang merupakan putra seorang saudagar kaya di desa tetangga, datang untuk melihat Aisyah. Rizal terpesona oleh kecantikan dan kepribadian Aisyah. Ia ingin mengenalnya lebih dekat dan memutuskan untuk mendekati Aisyah. Namun, tidak semua orang senang dengan perhatian yang diberikan kepada Aisyah. Mbah Joko, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, merasa terancam oleh popularitas Aisyah. Ia dikenal karena kemampuannya dalam mengobati penyakit, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang misterius dan ditakuti. Mbah Joko memiliki sifat iri dan merasa terabaikan karena tidak ada yang menghargainya. Mbah Joko berusaha mendekati Aisyah, tetapi ditolak dengan sopan. Merasa tersakiti dan marah, ia menggeram dalam hati. Jika semua orang mengagumi kecantikan dan kebaikan hatimu, aku akan memberikan pelajaran kepadamu, desisnya. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Mbah Joko pergi ke hutan untuk melakukan ritual. Ia mengucapkan mantra kutukan kepada Aisyah, berharap wajah cantiknya akan berubah menjadi menyeramkan. Dengan kekuatan ini, aku kutuk wajahmu menjadi seperti kera, agar semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya, diucapnya sambil mengangkat tangannya. Keesokan harinya, saat Aisyah melihat cermin, ia terkejut melihat wajahnya mulai berubah. Perlahan, wajahnya mulai terlihat menyerupai kera. Rasa ketakutan dan kebingungan melanda Aisyah. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menyadari bahwa wajahnya telah berubah, Aisyah merasa hancur. Ia tidak bisa lagi pergi ke masjid atau berinteraksi dengan teman-temannya. Rasa malu dan kesedihan membuatnya terasing dari masyarakat.
Masyarakat desa yang dulu mencintainya kini menjauhinya, menganggapnya sebagai makhluk terkutuk. Walau demikian, Aisyah tidak kehilangan iman dan akhlaknya. Ia terus berdoa, berharap agar Tuhan memberinya jalan keluar dari kutukan ini. Ia menghabiskan waktu beribadah dan membaca Al-Quran, berusaha untuk tetap tegar di tengah ujian yang berat. Dalam pencarian untuk mengangkat kutukan, Aisyah mendengar tentang sebuah danau mistis yang terletak di dalam hutan. Konon, danau itu memiliki air yang bisa menyembuhkan segala kutukan. Dengan tekad yang kuat, Aisyah memutuskan untuk mencarinya. Perjalanan menuju danau bukanlah hal yang mudah. Aisyah harus melewati hutan lebat yang penuh dengan tantangan. Ia menghadapi binatang buas, cuaca yang tidak menentu, dan berbagai rintangan lainnya. Namun, semangatnya untuk sembuh membuatnya terus maju. Setelah berhari-hari berjalan, Aisyah akhirnya menemukan danau tersebut. Danau itu dikelilingi pepohonan yang rindang dan memiliki air berkilau yang seolah memancarkan cahaya magis. Di tepi danau, Aisyah bertemu dengan makhluk mistis bernama Nara, yang dikenal sebagai penjaga danau. Nara adalah sosok yang anggun dan bijaksana. Ia melihat kutukan yang menimpa Aisyah dan bertanya, "Apa yang membawamu ke sini, wahai gadis yang terkutuk?" Aisyah menceritakan semua yang terjadi, dari kutukan yang diberikan oleh Mbah Joko hingga rasa sakit yang dirasakannya. Nara terharu dengan keikhlasan dan ketulusan Aisyah. "Untuk mengangkat kutukan ini, kamu harus menghadapi tantangan terakhir," ujarnya. "Kamu harus menempuh perjalanan ke gunung yang terletak di ujung hutan ini dan membawa pulang air suci dari puncaknya." Aisyah menerima tantangan tersebut. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk kembali ke kehidupan lamanya. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, ia melanjutkan perjalanannya ke puncak gunung. Di tengah perjalanan, ia menghadapi hujan lebat, badai, dan berbagai kesulitan lainnya. Namun, tekad dan keimanan Aisyah membantunya terus maju. Setelah beberapa hari berjuang, Aisyah akhirnya sampai di puncak gunung. Ia menemukan mata air suci yang memancarkan cahaya lembut. Dengan hati-hati, ia mengisi kendi yang dibawanya dengan air suci tersebut. Namun, di saat itu, Nara muncul kembali. "Nak, untuk mengangkat kutukan ini, kamu harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu," kata Nara. Aisyah berpikir sejenak dan menyadari bahwa ia harus mengorbankan kecantikan yang menjadi identitasnya. "Aku rela mengorbankan kecantikanku demi mengembalikan wajahku yang asli," ujarnya dengan tegas. Nara tersenyum dan memberikan air suci kepada Aisyah. "Tuangkan air ini ke wajahmu dan ucapkan mantra ini. Dengan izin Allah, angkatlah kutukan ini dan kembalikan wajahku seperti semula." Aisyah mengucapkan mantra tersebut dan menuangkan air suci ke wajahnya. Dalam sekejap, cahaya berkilau meliputi dirinya. Ketika cahaya menghilang, Aisyah merasakan perubahan yang besar. Wajahnya perlahan-lahan kembali ke bentuk aslinya. Ia terkejut melihat kecantikannya kembali. Namun, Aisyah juga merasakan sesuatu yang berbeda. Kecantikan fisiknya kini disertai dengan keindahan batin yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa pengorbanannya telah memberinya kebijaksanaan dan empati yang lebih besar. Dalam perjalanan pulang, ia bersyukur atas semua pengalaman yang telah dilalui. Ketika Aisyah kembali ke desa, semua orang terkejut melihatnya. Mereka tidak percaya dengan kehadirannya. Aisyah dengan rendah hati menceritakan apa yang telah terjadi. Ia memaafkan Mbah Joko,
yang merasa menyesal atas tindakan buruknya. Mbah Joko datang dan meminta maaf kepada Aisyah, mengakui bahwa rasa iri dan kebencian telah menguasai hatinya. Aisyah memaafkan Mbah Joko, dan bersama-sama mereka mengajak masyarakat desa untuk menghormati satu sama lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Masyarakat desa, terinspirasi oleh ketulusan Aisyah, bertekad untuk lebih menjaga hubungan antar sesama. Setelah kejadian itu, Desa Kembangwangi menjadi lebih harmonis. Aisyah tidak hanya dikenal sebagai wanita cantik, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia mendirikan kelompok pengajian untuk wanita-wanita di desa, mengajarkan mereka tentang keutamaan berbuat baik dan menjaga akhlak. Mbah Joko, yang dulunya terasing, mulai terlibat dalam kegiatan desa dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia belajar untuk menyalurkan ilmunya dengan cara yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Masyarakat desa pun mulai menghargai tradisi dan budaya yang ada. Mereka mengadakan festival setiap bulan purnama, merayakan persatuan dan kebersamaan. Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan setiap langkahnya selalu diiringi dengan doa. Sebagai pemimpin kelompok pengajian, Aisyah mulai mengajarkan perempuan-perempuan di desa tentang kekuatan iman dan pentingnya menjaga akhlak. Ia berbagi pengalamannya dan bagaimana kesedihan yang ia alami membuatnya lebih kuat dan bijaksana. Aisyah menjelaskan kepada mereka bahwa kecantikan sejati datang dari hati yang bersih dan perbuatan baik. Suatu hari, Aisyah mengundang semua perempuan di desa untuk berkumpul di masjid. Ia mengadakan diskusi tentang pentingnya menghindari sifat iri hati dan dengki, serta bagaimana saling mendukung satu sama lain. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi baik. Mari kita jaga hubungan baik di antara kita, ujarnya. Perempuan-perempuan di desa mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung dan membantu, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga secara emosional. Aisyah merasa bahagia melihat semangat kebersamaan yang tumbuh di antara mereka. Mbah Joko, yang kini merasa menyesal, juga ikut dalam pengajian yang diadakan Aisyah. Ia mulai berbagi pengetahuannya tentang herbal dan pengobatan alami kepada masyarakat. Masyarakat desa pun mulai menerima Mbah Joko kembali, dan perlahan-lahan reputasinya pulih. Ia belajar untuk menggunakan kemampuannya untuk kebaikan, bukan untuk mencelakakan orang lain. Aisyah dan Mbah Joko berkolaborasi untuk membantu orang-orang yang sakit. Mereka membuka klinik kecil di desa untuk memberikan pengobatan tradisional. Dengan kerjasama ini, hubungan antara Aisyah dan Mbah Joko semakin baik. Aisyah menyadari bahwa semua orang, termasuk Mbah Joko, dapat berubah dan belajar dari kesalahan mereka. Namun, kedamaian di Desa Kembangwangi tidak bertahan lama. Suatu ketika, sebuah bencana alam melanda desa. Hujan deras selama berhari-hari mengakibatkan banjir besar. Banyak rumah rusak, dan warga desa kehilangan tempat tinggal mereka. Masyarakat panik dan merasa putus asa. Aisyah, bersama Mbah Joko dan anggota kelompok pengajian, segera beraksi. Mereka mengorganisir upaya evakuasi dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Aisyah memimpin kelompoknya untuk menyiapkan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Kita harus saling membantu dalam situasi sulit ini. Bersama-sama, kita bisa mengatasi segala rintangan, serunya. Dalam situasi krisis, masyarakat desa menunjukkan semangat persatuan yang luar biasa. Mereka saling membantu satu sama lain, membangun kembali rumah-rumah yang rusak,
dan memberikan dukungan emosional. Aisyah dan Mbah Joko berperan penting dalam mengorganisir bantuan, dan mereka menjadi teladan bagi warga desa. Aisyah terus mendorong para perempuan untuk aktif dalam upaya pemulihan. Ia mengajarkan mereka keterampilan baru, seperti menjahit dan membuat kerajinan tangan, untuk membantu perekonomian desa yang terganggu. Masyarakat desa kembali bangkit, dan Aisyah merasa bangga melihat kebangkitan semangat komunitas mereka. Di tengah semua kesibukan itu, Aisyah mulai merindukan kehadiran Rizal. Meskipun ia belum pernah merasakan cinta yang dalam sebelumnya, kehadiran Rizal memberikan perasaan yang berbeda. Ia merasa bingung dan tidak yakin apakah Rizal masih mengingatnya setelah kutukan yang menimpanya. Suatu sore, ketika Aisyah berada di pasar untuk membeli bahan makanan, ia melihat Rizal berdiri di sana, menunggu. Jantungnya berdebar saat mereka bertemu pandang. Rizal mendekatinya dengan penuh keraguan, tetapi Aisyah bisa melihat ketulusan dalam matanya. "Aisyah, aku mendengar tentang kutukanmu dan apa yang terjadi padamu. Aku merasa sangat menyesal karena tidak bisa membantumu," ya kata Rizal. Aisyah merasa tersentuh oleh kata-katanya, tetapi ia juga merasakan ketidakpastian. "Aku sudah melalui banyak hal, Rizal. Aku telah belajar bahwa kecantikan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah kebaikan hati dan bagaimana kita memperlakukan orang lain," jawab Aisyah dengan bijaksana. Setelah pertemuan itu, Rizal mulai mengunjungi Aisyah secara teratur. Mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang kehidupan, tentang mimpi, dan tentang masa depan. Rizal terkesan oleh kebijaksanaan dan keberanian Aisyah. Ia mulai jatuh cinta kepada Aisyah, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan dan keteguhan hatinya. Aisyah pun merasakan ketertarikan yang sama. Ia menghargai Rizal yang selalu mendukung dan membantunya, terutama dalam usaha pemulihan desa. Mereka berdua menjadi semakin dekat, dan cinta mereka mulai tumbuh meski di tengah cobaan yang mereka hadapi. Setelah beberapa bulan berlalu, Aisyah memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ia pertama kali menemukan danau. Ia ingin memberi penghormatan kepada Nara dan mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan. Rizal memutuskan untuk menemani Aisyah dalam perjalanan ini. Di dalam hutan, mereka berbagi cerita dan momen indah. Ketika mereka tiba di danau, Aisyah merasa terharu. "Ini adalah tempat yang telah mengubah hidupku. Aku berhutang budi kepada kekuatan di sini," katanya sambil menatap air yang berkilau. Nara muncul dan tersenyum melihat mereka. "Aisyah, kau telah belajar banyak dari perjalananmu. Cinta dan pengorbananmu adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Teruslah berbagi kebaikan, dan kau akan mendapatkan lebih banyak kebahagiaan," pesan Nara. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, desas-desus tentang Mbah Joko mulai menyebar. Seorang penduduk desa mengatakan bahwa Mbah Joko masih menggunakan ilmu hitam untuk meraih kekuasaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, dan mereka mulai menjauh darinya. Aisyah merasa sakit hati. Ia tahu Mbah Joko telah berusaha untuk berubah, tetapi masyarakat desa tampaknya tidak bisa melupakan masa lalunya. Aisyah merasa bertanggung jawab untuk membela Mbah Joko dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepadanya. Aisyah mengajak Mbah Joko untuk berbicara di depan masyarakat. Ia ingin memberi kesempatan kepada Mbah Joko untuk menjelaskan niat baiknya. Dalam pertemuan itu, Aisyah berdiri di samping Mbah Joko dan berkata,
jika kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun, penting bagi kita untuk memberikan kesempatan kedua. Mbah Joko telah berusaha untuk membantu kita, dan kita tidak boleh melupakan semua kebaikannya. Mbah Joko menundukkan kepala, merasa malu. Saya mengerti bahwa saya telah membuat kesalahan, dan saya berjanji untuk tidak lagi menggunakan ilmu saya untuk hal yang buruk. Saya ingin membantu desa ini dengan cara yang baik, ujarnya dengan tulus. Aisyah berbicara dengan penuh emosi, menjelaskan bagaimana Mbah Joko telah mengubah hidupnya dan bagaimana dia berkontribusi dalam pemulihan desa. Masyarakat mulai mendengarkan dan merasa tergerak. Perlahan, mereka mulai memahami bahwa Mbah Joko bukan lagi sosok yang ditakuti, tetapi seseorang yang ingin berubah untuk lebih baik. Akhirnya, masyarakat memberikan kesempatan kedua kepada Mbah Joko. Ia kembali berinteraksi dengan warga desa, menggunakan ilmunya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan menjadi bagian penting dalam komunitas. Dengan pulihnya kepercayaan masyarakat, hubungan antara Aisyah dan Rizal semakin kuat. Rizal menyadari bahwa Aisyah adalah sosok yang tepat untuknya. Ia berencana untuk melamar Aisyah dan berharap bisa menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Rizal mengundang Aisyah untuk berjalan-jalan di Taman Bunga, tempat di mana mereka pertama kali berbagi cerita. Di tengah keindahan bunga-bunga yang bermekaran, Rizal mengambil sebuah kotak kecil dan berlutut di depan Aisyah. "Aisyah, apakah kau mau menjadi istriku? Bersama-sama kita akan membangun kehidupan yang penuh cinta dan kebaikan," ujarnya dengan penuh harap. Aisyah terkejut, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Ya, Rizal, aku mau," dijawabnya dengan penuh semangat. Mereka berdua berpelukan, merayakan cinta yang telah terjalin dan siap untuk masa depan yang lebih baik. Persiapan untuk pernikahan mereka berlangsung dengan penuh semangat. Aisyah dan Rizal bekerja sama dengan masyarakat desa untuk merencanakan acara tersebut. Semua orang merasa bahagia dan bersemangat untuk merayakan cinta yang tumbuh di antara mereka. Masyarakat desa ikut membantu menyiapkan segala sesuatu, mulai dari dekorasi hingga makanan. Aisyah merasa terharu melihat bagaimana semua orang saling bahu-membahu demi kebahagiaannya. Hari pernikahan Aisyah dan Rizal tiba. Desa Kembangwangi dipenuhi dengan warna-warni bunga dan hiasan yang indah. Semua warga desa berkumpul untuk merayakan hari bahagia ini. Aisyah tampil anggun dalam gaun pengantin yang sederhana namun elegan, sementara Rizal tampak tampan dengan baju pengantinnya. Upacara berlangsung hikmat dan penuh emosi. Aisyah dan Rizal saling berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Masyarakat desa bersorak merayakan cinta mereka, dan suasana penuh kebahagiaan menyelimuti desa. Setelah pernikahan, Aisyah dan Rizal memulai kehidupan baru mereka sebagai suami istri. Mereka terus aktif dalam kegiatan sosial di desa, membantu mereka yang membutuhkan, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi muda. Aisyah menjadi panutan bagi banyak orang, dan keberanian serta kebaikannya terus menginspirasi masyarakat. Ia bersama Rizal terus berjuang untuk membangun desa yang lebih baik. Beberapa tahun berlalu, Aisyah dan Rizal dikaruniai seorang putri yang cantik dan sholehah. Mereka memberi nama putri mereka Fatimah, yang diambil dari nama putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah ingin Fatimah tumbuh menjadi wanita yang baik dan berakhlak mulia, seperti dirinya. Aisyah terus mengajarkan Fatimah tentang pentingnya iman, kebaikan, dan keberanian. Ia menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia menghadapi kutukan,
dan bagaimana cinta serta pengorbanan bisa membawa perubahan. Di Desa Kembangwangi, Aisyah dan Rizal bersama Fatimah menjadi simbol harapan dan cinta. Mereka terus melanjutkan perjuangan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan menjadikan desa sebagai tempat yang harmonis. Aisyah menyadari bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan iman, cinta, dan kerja keras, segala sesuatu bisa diatasi. Ia percaya bahwa masa depan yang lebih baik ada di depan mata, dan setiap orang memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Berkat perjuangan dan ketulusan hati Aisyah, Desa Kembangwangi tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol cinta dan kebangkitan. Aisyah, Rizal, dan Fatimah menjadi contoh bagi generasi mendatang tentang bagaimana cinta, iman, dan kebaikan dapat mengatasi segala rintangan. Mbah Joko, yang kini menjadi salah satu tokoh penting di desa, terus membantu orang-orang dan menyebarkan ilmu pengobatan tradisional dengan penuh kasih sayang. Ia merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi di desa dan bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Dalam setiap doa dan harapan, Aisyah selalu mengingat perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia tahu bahwa setiap tantangan adalah pelajaran berharga, dan setiap cinta adalah anugerah yang harus dijaga. Di tengah kebahagiaan yang diciptakannya, Aisyah berharap agar setiap orang di desanya bisa merasakan keajaiban cinta dan kebaikan yang tak terhingga. Terima kasih sahabat setia Cementul yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.